Masjidil Harami ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'd. Kepada Bapak Ustadz Abdullah Azam yang saya hormati, kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Baitul Taqwa Misyari Naufa beserta pengurusnya yang saya hormati, kepada Bapak Ketua TPQ Al-Ikhlas yang saya hormati, kepada hadirat semua yang saya hormati, serta kepada teman-teman dan adik-adik semua yang saya sayangi. Pertama-tama dan paling utama, marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta barokahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Baitul Taqwa Misyari Naufa ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah selalu kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya Anggi Dan saya Ayu. Kami akan membacakan susunan acara peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj 27 Rajab 1446 Hijriah sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga ada sambutan Ketua Takmir Masjid Baitul Taqwa Misyari Naufa, yang keempat ada acara inti tausiah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan dengan doa, dan acara terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah, acara ini dengan berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Berkumpul di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Baitul Taqwa Misyari Naufa, kita dan semoga kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Nabi yang diutus Allah, Rasulullah, Nabi terakhir yang memberikan risalah-risalah yang sempurna, yang telah membebaskan dari zaman kejahilian menjadi zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan ilmu, zaman yang memberikan kekuatan iman pada kita, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan juga kita selalu diberikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan bersolawat kepadanya, sehingga kita menjadi umatnya yang insya Allah di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana umurana wasrah lana sudurana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin ya rabbal alamin. Allahumma iftah madarika uqulina ya akramal akramin. Nawaina ta'lim wa ta'allum ibtigha'a mardatillahi azza wa jalla.
kepada Bapak Latif Hidayat selaku Ketua Takmir Masjid Baitul Taqwa Masyari Nova beserta jajarannya yang kami hormati, Ketua RT dan jajarannya, kemudian yang kami hormati juga ibu-ibu hadroh, kemudian para ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang perumahan apa tinggi Pak Bu? Permata ya, yang kami hormati pula, beserta adik-adik sekalian yang kami cintai, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini ya dalam rangka peringatan napa Pak Bu? Isra Mi'raj nggih. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan tema ya rahasia dalam salat berjamaah menjadi lebih baik. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum, tidak asing lagi terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun pinten Pak Bu? Ibu-ibu? 27 Rajab nggih. Tahunipun? Ayo, sing kertas sinten adik-adik, tahun pinten Isra Mi'raj terjadi? Tahun gajah. Ya, 1 tahun sebelum Hijriah. Berarti kalau sekarang 1446, berarti Isra Mi'raj itu sekitar 1447 silam, nggih. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum, itu Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Panjenengan sami ngertos jarakipun antara Mekah dan Palestina Al-Aqsa niku pinten kilo Pak Bu? Tadi saya sudah tanya Google Bu. Tanya Google, itu jaraknya sekitar 1.500 km. 1.500 km antara Mekah dan Masjidil Aqsa ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dalam 1 malam. Padahal waktu itu kendaraan tercepat di zaman Nabi Muhammad SAW itu apa? Kuda. Itu tempuhnya waktu itu bisa ditempuh paling cepat sekitar 40 hari 40 malam. Kok ada orang tiba-tiba cerita paginya, tadi malam aku habis dari Masjidil Aqsa. Itu kira-kira nek panjenengan sami sing dapat kabar ada orang ngabari kayak gitu waktu itu, langsung percaya napa mboten Pak Bu? Kayak nih masa gitu, mustahil gitu ya. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum, meskipun waktu itu adalah orang-orang Quraisy itu percaya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, bahkan beliau dikasih julukan dengan Al-Amin, ya. Nabi kalau Nabi bilang ada pasukan yang mau nyerang orang Quraisy, itu semua percaya, Bu. Saking jujurnya beliau tidak pernah bohong. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW menginfokan, habis mendapatkan ya tugas syariat sholat ya dari Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha, itu banyak orang yang nggak percaya. Ya, alhamdulillah kula panjenengan sami tidak hidup pada masa itu. Kayaknya kalau kita hidup pada masa itu bagian sing ora percaya gitu kan. Karena sekarang jadi banyak percaya karena mayoritas umat Islam mayoritas percaya, tidak ada yang meragukan hal itu. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita pikir 1.500 km itu kalau hari ini ditempuh 1 jam mungkin nggak Bu? Pesawat niku kecepatannya pinten Bu? Sing sampun nanti naik pesawat biasanya kan wonten informasi di atas itu dari pramugari kita berada di ketinggian sekian, terbang bersama kapten siapa dengan kecepatan sekian. Ya, dulu pernah saya dengar kalau nggak salah itu sekitar bisa sampai 800 sampai 900 km per jam itu kecepatan pesawat. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala ya memperjalankan ya dengan jarak tempuh 1.500 km itu dalam satu malam, hari ini kita bisa jadi wajar, apalagi Allah Subhanahu wa taala ya memperjalankan dulu sekalian. Yang ini pada zaman mbah-mbah kita itu percaya nggak kalau ada perjalanan besok orang ke Saudi paling sehari semalam nyampe? Percaya betul Bu? Kalau sekarang Bu, nek mbah-mbah kita kemungkinan kayaknya ya masa apa iya gitu. Karena butuh kadang bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum, ini menguatkan kita, semakin meyakinkan kita bahwa kebenaran akan Isra-nya Nabi, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu benar adanya. Ya. Kemudian perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Ya, bertemu Allah Subhanahu wa taala ya. Ada satu misi ya. Satu misi yakni pensyariatan salat. Nggih, napa pensyariatan salat. Saking agungnya syariat salat, Allah panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap ya untuk menerima syariat salat itu. Ya. Maka hadirin rahimani Allah wa iyyakum, salat itu adalah ibadah yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum, kita berbicara terkait dengan persoalan salat. Ya. Anak-anak niku diperintahkan sholat mulai umur pinten Pak Bu? Putra putri jenengan diperintah sholat umur pinten? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun diperintahkan sholat. Caranya pun perintah ribut. Perintahnya cukup perintah tanpa paksaan. Umur 7 tahun sampai umur 10 tahun baru dipukul. Jenengan etang piyambak dari umur 7 tahun sampai 10 tahun, 3 tahun. Kalau satu hari 5 kali perintah, 3 tahun berapa kali perintah Pak Bu? Banyak, pokoknya sebenarnya banyak. Lah kok panjenengan pengen hasil anak rajin sholat, kok ujuk-ujuk jenengan perintah kemarin kok hari ini pengen langsung jadi sholat? Itu napa? Menyalahi syariat ya. Jadi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu butuh proses Bu. 3 tahun itu. Jadi umur 7 tahun nak sholat. Meskipun nggak sholat, nggak usah dipaksa, nggak apa-apa. Pagi subuh, nak bangun sholat subuh, nggak bangun, nggak usah dipaksa. Itu sholat itu sampai umur 10 tahun Bu. 3 tahun prosesnya. 10 tahun itu baru nek orang belum sholat baru dipukul, itu pukulnya nggak keras.
Hadirin rahimani Allah wa iyyakum, kalau serius proses 3 tahun kita mendidik anak merintahkan sholat, kira-kira secara logika 3 tahun proses, ya 10 tahun sampai perlu dipukul apa badan? Kayaknya boten, ya. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Nah ini, maka perlu ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, bagaimana mendidik anak untuk seringnya pribun? Kita Alhamdulillah. masih sering mengeluh. Ya nembe tekan ngomah kok wis adzan. Ora sempat istirahat. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum, maka ini yang perlu diinstal di orang tua. Cinta sholat dalam rangka untuk menanamkan cinta sholat terhadap anak. Karena ada istilah gini, kesuksesan itu apapun itu faktor paling besar itu adalah keteladanan. Bapak ibu mendidik anak, faktor paling berpengaruh dalam kesuksesan mendidik anak apa? Keteladanan. Anak itu ibaratnya penipu ulur Pak Bu. Kalau bapak ibu itu rajin sholat, berarti insya Allah anak ibu panjenengan itu rajin sholat. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat mengatakan innallaha yuridu bikumul yusra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan dari setiap syariat yang Allah wajibkan kepada hambanya itu adalah dalam rangka untuk kemudahan, bukan untuk menyusahkan. Pak Bu, jenengan beli alat elektronik ada buku panduannya apa badan? Ada. Jenengan beli kendaraan, kalau mobil dalam jarak sekian harus ganti oli. Ini harus, itu kewajiban nih, biasanya wajib. Kalau itu diabaikan, kira-kira mobilnya gampang sewak apa betul? Sewak Bu. Nah, begitu juga hadirin rahimani Allah Subhanahu wa taala itu memberikan syariat, ya, itu dalam rangka untuk kemaslahatan hambanya. Allah perintahkan sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang rajin sholat itu supaya apa? Tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kira-kira orang kok rajin nyuri ini gimana? Iki ada orang rajin sholat tapi rajin rasanya tanggani. Ada orang rajin sholat ini kenapa suka nyakiti orang lain. Pripun iku salah tiangin apa salah sholatnya? Tiangnya. Salah salah orangnya. Salah orangnya menjalankan sholat kurang pas gitu ya. Tapi hadirin rahimani Allah wa iyyakum, ya. Maka kalau ada orang kok rajin sholat masih suka maksiat, masih suka nyuri, masih suka ngerasa ditanggani, yang nyatanya rajin sholat yang berdua mending ngerasa sholat. Kan ada yang orang kadang begitu, ya. Maka hadirin rahimani Allah ini, dan itu kita bukan mengoreksi orang lain. Kayak langsung to the point ke orangnya bisa perang dunia ketiga ya. Tapi bagaimana kita harus introspeksi sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatnya, ibadahnya, hidup dan matinya semuanya untuk Allah, insya Allah. Kalau sholatnya sudah untuk Allah, insya Allah tadi tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Kita berbicara terkait dengan persoalan sholat
wajib tentunya ya, sholat wajib 5 waktu. Ini diantara karena keberkahan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Panjenengan pernah dengar kisahnya Nabi Ibrahim yang meletakkan Ibunda Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang tandus, tanpa berpenghuni, tanpa tumbuh-tumbuhan, tanpa air. Pernah dengar Bu peristiwa apa nih Bu? Ya peristiwa itu ya, peristiwa. Kira-kira Bu, nek panjenengan ada suami yang meletakkan seperti itu, jenengan purun apa boten? Boten. Tinggal merantut sebulan ya, nggak dikirim-kirimi wis ngorong-ngorong gitu ya. Nggih. Ini tanpa dikasih bekal, ditinggal ya. Cukup. Ibunda Hajar itu nanya, amarallahu bika ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah ya Ibrahim? Nabi Ibrahim, na'am, ya ini perintah Allah. Kemudian Ibunda Hajar, kalau begitu insya Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kemudian setelah Ibrahim alaihissalam itu berdoa ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in ya liyuqi fi inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Nabi Ibrahim, wahai ya Allah, aku menaruh ya, menempatkan sebagian keturunanku di lembah dekat dengan cari nafkah. Kira-kira nek bapak-bapak tidak cari nafkah, sing orang-orang sinten? Oh ibu, wis Pak, nggo jilbab mawon aku tak ganti. Jalan. Tapi hadirin rahimani Allah ya, kita tahu hukum. Nah sekarang kita berbicara terkait dengan, sudah kita tahu nggih, salat itu wajib hukum ini pun. Bahkan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Salat niku seperti tiang agama ya. Kalau sholat, orang yang menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Orang yang merobohkan sholat berarti dia telah merobohkan agama. Sebuah rumah itu ada tiangnya, ada penyangganya. Ini kayaknya nggak ada tiang, okay? Di dalam. Tapi kan pojok-pojokan itu penyangga. Kira-kira kalau ya pilar-pilar cornya itu betul-betul kira-kira gampang roboh apa betul? Roboh. Begitu juga agama seseorang ya, kalau tidak disangga dengan sholat, agamanya itu bisa jadi roboh. Akhirnya pun hari ini banyak Islam apa? Islam KTP ini Islam, dia ini boten sholat. Mangke sing mlebet swarga napa KTP ini. Nek panjenengan mangke ketemu tanggane Islam kok ora salat, cari KTP ini mawon. Berarti paling sing mlebet KTP ini. Ya. Dia ini masih di gitu ya. Karena yang Islam KTP-nya. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang terkait dengan persoalan berbicara terkait dengan persoalan salat jamaah. Bu, Pak, sholat jamaah niku wajib nopo sunnah? Hah? Wajib nopo sunnah Pak, Bu? Ini bawa bapak ini biasanya. Wajib nopo sunnah Pak? Wajib. Sunnah kayaknya Pak. Nanti kalau wajib meninggalkan itu kena dosa itu. Para ulama sepakat ya bahwa sholat Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang dia itu lebih dekat dengan wajib. Sunnah muakkadah itu sunnah yang kalau ditinggalkan dia nggak sampai dosa. Makruh Pak, makruh meninggalkan sholat jamaah. Karena hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Niki kangge bapak-bapak, nah ibu-ibu
Sunnah muakkadah apa mubah? Ya, kalau ibu-ibu itu memang ya boleh sholat di rumah, itu ada yang mengatakan lebih afdol. Tapi tidak boleh dilarang ketika ada ibu-ibu yang hendak sholat ke masjid. Tetapi kalau berbicara nanti, kalau Islam itu kan berbicara maslahat. Namanya ibu-ibu itu sholat jamaah ke masjid, itu maslahatnya lebih besar mana? Sholat ke masjid apa sholat di rumah? Kalau maslahatnya lebih besar ke masjid supaya masjid pun ramai, orang tergugah banyak datang ke masjid, nah bisa jadi lebih utama ya ke masjid dalam rangka untuk syiar Islam. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau berbicara, ada yang para ulama memang mewajibkan karena banyak hadis. Jenengan nanti mireng nami sahabat Abdullah Ummi Maktum. Nanti mireng apa badan Bu? Nanti nggih wau tak sebutke minimal tadi ya. Abdullah bin Ummi Maktum niku sahabat buta. Datang ke Nabi. Wahai Nabi, apakah aku harus ke masjid sholatnya? Padahal nggak ada yang nuntun bahasa Indonesianya apa Bu? Nah, berikut yang Indonesia nih. Nuntun bahasa Indonesianya apa? Gandeng, benten kayaknya loh. Iya, gandeng. Ayo. Mungkin memang bahasa Jawa itu lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Nuntun itu tak cari-cari bahasa Indonesianya apa gitu. Apa Bu? Mbak-mbak, adik-adik, bahasa Indonesianya nuntun? Ayo. Geret. Malah geret itu ayo. Geret malah kasar. Gandeng. Ya, pokoknya nuntun mawon ya. Nuntun kayaknya bahasa Jawa itu memang kaya, tidak bisa deh. Ya Kanjeng Nabi nggak ada yang nuntun, nggak ada yang nuntun ya, malah susah. Nggak ada yang nganter saya ya, bersamai saya Nabi ke masjid. Terus ya sudah, kamu sholat di rumah nggak apa-apa. Sudah balik mau pulang, alhamdulillah sudah sholat. Terus panggil Nabi, wahai Abdullah, dengar adzan nggak? Dengar Kanjeng Nabi, ya sudah makan ke masjid lagi. Artinya berarti Abdullah bin Ummi Maktum itu diperintahkan untuk berangkat ke masjid, meskipun nggak punya orang yang nganterkan ke masjid, padahal posisi dia buta, ya. Apalagi kalau panjenengan sami butuh tiang sing nuntun boten Pak Bu, boten usah, wis iso makan dhewe napa melih motoran ya, nyampe. Maka hadirin rahimani Allah wa iyyakum, ada yang mengatakan sampai derajat sholat jamaah itu wajib. Nah sekarang kita berbicara kira-kira, namanya orang itu kan gini, kalau aku melakukan ini kira-kira dapat apa? Nah kalau pahala itu orang ketok itu kayaknya ada yang kurang mantep ya. Oke, aku sholat ke masjid kira-kira dapat 10 juta sekali sholat kurang. Kira-kira Pak Bu, sekali datang sholat jamaah diparingi 10 juta purun apa boten? Purun. Wah, bukan kabeh. Ya. Rayane wong kayane sing ora sholat ya. Persoalannya pahala ini kan mau nggak kelihatan wujudipun. Nek wujudnya duit itu mesti insyaallah rebutan ya, orang rebutan. Hadirin rahimani Allah ya. Tetapi ada efek-efek atau apa yang bisa kita dapatkan dari sholat berjamaah. Nah, termasuk di sini merubah hidup menjadi lebih baik. Ya, kok bisa sholat jamaah bisa merubah hidup menjadi baik? Hadirin rahimani Allah wa iyyakum, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama kali Nabi lakukan di Madinah apa Pak Bu? Beliau datang ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan apa?
sesampainya di Madinah bangun masjid. Bangun masjid, Bu. Bangun masjid untuk sholat jamaah. Ya. Keuntungannya beri sholat jamaah. Ya, yang pertama, ya, persatuan dan kesatuan itu terbangun erat. Ya. Orang itu kalau 5 kali dalam sehari ketemu tanggane, ketemu bareng ning sakso, sing pembantu karo sing dibantu, napa melih, sing rakyat jelata tukang becak karo pejabat, nek pas sholat kira-kira saged satu sop duduk berdampingan? Saged Pak Bu. Nek pas forum ini tukang becak arep nunggu ning sebelah bupati, seged Pak Bu, nggak dikasih ruang malah gitu kan. Tapi kalau pas sholat, ya itu ya sing orang punya pembantu sama pembantu ini bisa sholat berjajaran, duduk berdampingan, nempel bahkan. Nah itu di waktu sholat. Lah kalau itu nggak dilakukan dengan jamaah, kira-kira itu terwujud apa badan? Badan terwujud, ya. Nggak terwujud. Anak dan bapak bisa duduk berdampingan. Itu sing bapak-bapak sing mungkin barangkali tidak akrab dengan anaknya, sholat jamaah bareng berdua dampingan Bu. Tetangga nih sing biasanya kerang-kerangan mungkin kali ya, itu sholat jamaah bisa duduk bareng. Ya. Maka hadirin rahimani Allah wa ya, kalau hari ini masyarakat itu mudah dipecah belah, masyarakat hari ini mudah diadu domba, hari ini masyarakat mudah di kompori saling menyakiti dan lain sebagainya. Itu karena sholat jamaah hari ini semakin terkikis, tidak ditegakkan, sehingga pertemuan antara tetangga, mohon maaf, apalagi perumahan. Saya pernah tinggal di perumahan, sekarang pun tinggal di perumahan. Saya masuk rumah tetangga sebelah aja, atau agak ya itu kayaknya bisa setahun mungkin sekali ya beberapa kali. Jarang sekali, ya. Hubungan silaturahim hari ini karena gini Pak, saling-saling. Sing mau silaturahim mbok ganggu, sing disilaturahim mbok. Jadi sama-sama jadinya akhirnya agak luntur silaturahim. Yang paling mungkin ditegakkan di mana? Di masjid, duduk bareng, salaman, piye kang kabare, alhamdulillah sehat. Ketika enggak ketemu, Pak Ijo ini orang kita jamaah. Oh kayaknya gerak, ayo kita tengok bareng-bareng, kan langsung kelihatan. Lah kalau enggak jamaah, ketahuan boten. Boten. Tahu-tahu Pak Kaijo seminggu ini melebur masjid, ya mungkin dia ngerti gitu kan. Ya karena nggak pernah ketemu. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai sholat di Masjid Nabawi itu dicek jamaahnya. Oh Pak ini ada. Nanti yang nggak ada ditanyakan, ini Pak Fulan kok nggak ada? Oh iya Nabi, ternyata dia nggak punya baju untuk sholat jamaah. Kan langsung ketahuan. Ya, itu bajunya gentenan sama istri nih, gitu kan? Nggak punya baju untuk sholat, itu sholat langsung ketahuan. Ya, jadi jamaah yang lain langsung segera membantu, ketahuan di situ dengan apa? Sholat jamaah. Ya. Atau misalkan ada orang ini kayaknya mukanya mandan pucat. Oh berarti kayaknya sakit banget, coba periksa nanti. Atau beli obat di tempatnya Pak Latiful Hidayat gitu kan. Di apotek gitu. Nah, jadi saling memberikan masukan itu. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian manfaat daripada sholat jamaah di antaranya adalah ta'liful qulub. Ta'liful qulub itu apa Bu? Pak?
melunakkan hati. Jadi orang itu saling nanti sholat jamaah ketemu itu hatinya itu jadi lembut. Jadi kalau lihat tetangganya itu orang hawanya orang panas gitu loh. Kan ada orang-orang yang tangganya jadi panas kayak ini plat motornya cek abang udah tambah panas paling apa kayak gitu kan, paling apa kayak gitu. Jadi seudahnya itu lebih banyak muncul. Tapi kalau sholat jamaah, Mbak, ini motornya hanya dia, alhamdulillah dapat bonusan dari kantor, dapat motor baru. Kan nggak seudon. Oh, dapat motor, nanti kan bisa ngomong ternyata dapat bonusan gitu kan. Masyarakat itu menjadi semakin baik, antar tetangga jadi baik. Ya. Ada yang punya keluhan ketika ngobrol ketemu dengan yang lain, itu juga menjadi sebuah solusi. Hadirin rahimani Allah wa yakum. Itu keuntungan duniawi sangat amat banyak dari pelaksanaan sholat jamaah. Ya. Tentunya kalau kita berbicara tentang ukhrawi, tentang akhirat, ya sangat banyak sekali tadi disampaikan. Sholatul jamaah itu lebih afdol min sholatil fardhi, lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa derajat? 27 derajat. Bedanya jauh sekali, ya. Cuman derajatnya ini yang nggak kelihatan, Pak Bu. Coba kalau sing rajin sholat, bonusnya sekian kayak gitu tuh nanti kelihatan itu ya orang mesti mudah. Ya, diri rahimani Allah wa yakum. Kemudian orang rajin jamaah itu juga kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat dekat, karena itu bagian daripada pelaksanaan syariat Islam. Kemudian juga Nabi pernah menyampaikan bahwa orang yang hatinya terpaut dengan masjid itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yauma la dzilla illa dzilluh. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, itu nanti diberikan kepada orang yang rajin ke masjid. Ya. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Itu terkait dengan keuntungan sholat jamaah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum, boleh kita, kalau kita menginginkan seperti itu diperbolehkan, silakan untuk menguatkan, ya, bukan sekedar ikut-ikutan. Bagaimana kita ikut memakmurkan masjid, ikut sholat di masjid ini adalah dalam rangka memang pertama untuk Allah, ya, untuk kepentingan diri dan kemaslahatan umat. Ya. Maka hadirin rahimani Allah wa iyyakum, itu terkait dengan persoalan, ya, berawal dari Isra Mi'raj yang memang sholat itu disyariatkan ketika Isra Mi'raj. Kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita menegakkan sholat berjamaah. Insyaallah, berarti nanti sebentar lagi insyaallah, saya pastikan Bu, sebentar lagi jamaah Masjid Baitul Taqwa rame. Saya pastikan. Ya, nanti Pak Latif bisa ya. Kalau enggak rame enggak, nanti di awal Ramadan insyaallah itu rame, ya. Oh, tahu. Kayaknya enggak ada masjid musola yang enggak rame di awal Ramadan. Tutup kendang. Beriki sami nggih? Sami. Beriki jamaah salat tarawih saya maju napa saya mundur? Maju apa mundur beriki? Semakin maju, softnya semakin maju, tinggal ya. Apalagi 10 hari terakhir nanti tinggal baris. Tapi insya Allah saya doakan mudah-mudahan jamaah Masjid Baitul Taqwa istiqomah, ya, dari setelah pengajian ini, ya, teladana. Nek zaman aku kecil ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru rajin sholat ke masjid,
putra putrine murid rajin ke masjid itu memang dari zaman dulu sudah kita dengar Pak Bu. Maka monggo kula panjenengan sami untuk memulai dari sendiri untuk kemaslahatan banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Dari kami cukup sekian.